Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari, orang beragama memiliki rumusan tertentu untuk mengungkapkan agamanya. Dan orang yang beriman juga memiliki rumusannya, tetapi rumusan itu secara personal, yang keluar dari dalam hati kita. Maka kita masing-masing dipanggil untuk mengungkapkan iman kita, bukan hanya sekedar beragama, tetapi beriman kita. Oleh karena itu, mari kita memasuki perayaan ini sehingga sungguh masuk di dalam hati kita, di dalam cara kita beriman, dan kiranya Tuhan hadir juga di tengah-tengah kita karena ketulusan dan kepercayaan kita. Mari kita persiapkan diri kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Intensi Ekaristi ini mengucap syukur atas terkabulnya doa 3 kali salam Maria dari seseorang. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gereja-Mu dalam Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gereja-Mu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya, untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah
Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, "Siapakah aku ini?" Menurut pendapatnya Petrus, siapakah aku ini? Maka untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan, atau mengenal Yesus Kristus, kita perlu untuk akrab, perlu untuk terbiasa mengetahui siapa dirinya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sewaktu saya masih kecil, masih SD, tempat saya belum ada listrik. Maka ketika malam hari dalam suasana yang gelap, dan kalau malam itu ada yang malam yang terang, ada bulan, ada cerah, langitnya bisa terang, tetapi ada kala-kalanya sangat gelap dan tidak tampak jalan. Maka ketika saya pergi ke rumah nenek saya yang jaraknya sekitar 200-an meter dari rumah, dalam keadaan gelap, tidak membawa lampu senter, saya masih bisa ke sana. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau jalan di malam hari, saya lihatnya di atas, tidak di bawah. Karena apa? Melihat pohon yang di atas ujung-ujungnya pohon itu, supaya tahu, oh kira-kira jalannya itu di sini.
Patokannya ujungnya pohon. Biasanya kalau malam meskipun gelap, di atas masih agak terang. Meskipun di bawah sudah tidak kelihatan jalan. Saya bisa selamat, tidak tersandung. Karena apa? Karena sudah hafal jalan itu. Tinggal mencari bantuan. Ya, saya juga hafal pohonnya di mana, ujung rumah itu di mana, maka ngerti jalannya. Suatu ketika saya perjalanan dari Telepu Ponorogo ke Posaran, itu lewat pegunungan kaki Wilis, Gunung Wilis, itu hutan-hutan semua. Ada kampung, ada hutan, lalu kampung lagi. Saya berjumpa dengan 2 orang. Sepertinya pasangan. Orang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek. 2 orang yang berjalan di dalam kegelapan. Apalagi itu juga kabut tebal. Dengan membawa hanya senter yang sinarnya sudah tidak begitu terang. Dan 2 orang ini berjalan agak jauh, kira-kira depan belakang, ibunya di depan, bapaknya ini di belakang sekitar 2 meteran. Dan memang tidak kelihatan jalan. Saya yang sepeda motoran yang terang itu saja pelan-pelan untuk melihat jalan. Dan sepertinya dari orang tua ini dari kampung satu mau ke kampung sebelah yang kira-kira jaraknya 1 kilo. Kalau saya lihat di jarak kampung itu, rumah-rumah itu. Tetapi mereka bisa berjalan di dalam kegelapan, di dalam kabut seperti itu. Mengapa? Tentu karena ia hafal tempat itu. Meskipun jalannya makadam, tidak tersandung oleh batu, tidak masuk dalam lubang. Mengapa? Karena akrab dengan jalan itu. Karena sudah terbiasa melalui jalan itu. Sehingga ia berjalan tidak lagi menggunakan matanya. Pandangannya hanya untuk membantu dari hal-hal yang ada di sekitarnya, tapi dia bisa melaluinya dengan selamat. Artinya dia sudah berjalan dengan hatinya, dengan perasaannya. Para saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku ini? Ini adalah membutuhkan pengenalan. Bacaan-bacaan hari ini menunjukkan orang-orang yang mengenal Allah. Sepna dari bacaan pertama, mengenal Allah sebagai pribadi yang berkuasa, yang memihak pada yang lemah dan berbelas kasih pada yang menderita. Maka Allah itu menyatakan diri sebagai raja dengan cara mengangkat seseorang menjadi raja sekaligus menjadi imam. Dan dia sendiri menyatakan diri sebagai Bapa bagi Yerusalem dan Yehuda. Sementara dari bacaan Injil kita mendengar jawaban Petrus. Ia menjawab bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Dalam bahasa lain Kristos, Kyrios, atau kita mengenal sebagai Yahweh, atau lebih tepatnya adalah yang diurapi. Yang diurapi itu sebagai raja sekaligus imam. Dalam pandangan orang-orang Israel, bangsa Israel, Mesias itu sebagai pengharapan yang ideal, pemimpin yang ideal,
Dan pemimpin atau raja yang ideal itu tidak lain bahwa ia tahu segalanya, ia mampu segalanya, ia bijaksana. Maka Paulus mengatakan raja yang ideal adalah dia yang memiliki kemuliaan selama-lamanya. Dia yang mempunyai kekayaan, dia yang bijaksana, dia yang memiliki pengetahuan yang tak tertandingi. Tokoh-tokoh ini, mereka ini sungguh-sungguh kenal Allah. Karena apa? Karena mereka membaca Taurat mereka. Karena mereka memiliki relasi yang akrab dengan Allah mereka. Karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang ada di sekitarnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, itu adalah karya Allah. Itu adalah tanda kehadiran Tuhan di situ. Maka mereka memiliki rasa syukur terhadap semua itu. Jadi saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun bisa mengenal Allah dan menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku ini menurut diri kita. Kalau kita ini juga akrab dengan kitab suci, kalau kita juga menghidupi doa-doa kita, baik dalam perayaan-perayaan sakramen atau sakramentali maupun doa-doa pribadi kita yang biasa kita lakukan. Lalu juga menyadari bahwa apa yang kita terima dan yang ada di sekitar kita adalah rahmat Allah. Baru kita nanti akan memiliki jawaban secara pribadi tentang siapa Tuhan Yesus itu. Bukan lagi jawaban yang umum. Jawaban kita memiliki rumusan yang sama tentang iman kita. Tetapi rumusan yang sama ini, apakah sungguh-sungguh sudah masuk di dalam hati kita, di dalam perasaan kita, di dalam hidup kita? Para saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu mari kita akrab dengan kitab suci, kita menghidupi doa-doa kita, dan kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam peristiwa di sekitar kita, di dalam hidup kita. Berkat Allah menyertai kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tarilah diri kami untuk setelah dekat denganmu, dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Blora ini menurut kabar berita memang ada penambahan untuk kasus COVID dan warnanya mulai merah atau apa dalam peta. Tetapi tidak usah khawatir, tidak usah lalu ketakutan, cemas. Akan tetapi tetap menjaga kesehatan, tetap memakai protokol kesehatan yang sudah ada. Diperketat saja pemakaian protokol itu, pasti kita nanti juga selamat, tidak ada apa-apa. Toh pun suasana seperti ini kita sudah berdampingan dengan COVID ini. Maka yang perlu kita persiapkan adalah menjaga
kesehatan dan kebersihan kita masing-masing. Yang kedua, hari Senin nanti, mulai hari Senin sampai dengan tanggal 5, Romo Eko akan cuti. Maka kalau ada yang perlu dengan Romo Eko, silahkan menghubungi sebelum berangkat cuti. Dan juga doakan bagi cuti Romo Eko minggu depan sampai tanggal hari Minggu tidak misa di sini, tapi minggu depannya baru beliau sudah hadir bersama kita lagi. Baik, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita tutup Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, saudara-saudari, kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus